Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sistem pencernaan ya. Kalau kemarin kita sudah membahas sistem peredaran darah, sekarang kita membahas sistem pencernaan. Namun sebelum kita membahas sistem pencernaan lebih lanjut, kita akan mempelajari BMI dan juga BMR terlebih dahulu. Jadi hari ini kita akan mempelajari perhitungan BMI dan BMR terlebih dahulu. Jadi kita akan mempelajari body mass index atau indeks massa tubuh, dan juga kita akan mempelajari basal metabolic rate atau angka metabolis basal. Nah, kita akan membahas satu-satu. Untuk body mass index terlebih dahulu atau indeks massa tubuh terlebih dahulu. Jadi indeks massa tubuh ini adalah suatu cara untuk mencapai kesetimbangan energi. Nah, bagaimana kita mencapai kesetimbangan energi tersebut? Jadi kesetimbangan energi itu bisa kita capai ketika jumlah makanan yang kita makan atau jumlah makanan yang kita konsumsi itu dapat menghasilkan energi yang memiliki jumlah yang sama dengan energi yang kita keluarkan. Saya ulangi, kesetimbangan energi itu dapat kita capai ketika jumlah makanan yang kita konsumsi itu dapat menghasilkan jumlah energi yang sama dengan jumlah energi yang kita keluarkan. Nah, rumus dari BMI atau indeks massa tubuh itu adalah berat badan. Nah, satuannya adalah kilogram, kemudian tinggi badan kita jadikan meter dulu, baru kita kuadratkan. Jadi berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan yang sudah dirubah ke meter dan kemudian dikuadratkan. Nah, ini hasilnya berapa, kemudian kita cocokkan dengan tabel berikut. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan hasil BMI tadi, kemudian kita mendapatkan hasil kurang dari 17 misalnya kita tadi dapat hasil 16, maka kita dikategorikan kelompok orang yang kurus atau kategorinya adalah kekurangan berat badan tingkat berat. Nah, kalau misalnya kita tadi mendapatkan hasil 26 misalnya, berarti kita tergolong gemuk atau kelebihan berat badan tingkat ringan. Tapi kalau misalnya kita hasilnya tadi lebih dari 27 misalnya, berarti kita tergolong kelompok orang gemuk, yaitu kategorinya kelebihan berat badan tingkat berat. Nah, itu indeks massa tubuh. Untuk menentukan berat badan kita, kita kategori kurus atau kita kategori normal atau gemuk, itu indeks massa tubuh. Nah, sekarang kita mempelajari basal metabolic rate atau angka metabolis basal. Nah, angka metabolis basal di sini adalah kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh vital. Nah, proses tubuh vital itu apa saja? Proses tubuh vital itu contohnya misalnya ketika tubuh kita menjalankan sistem peredaran darah, metabolisme sel, atau mempertahankan suhu tubuh, atau mempertahankan tonus otot, ini disebut sebagai proses tubuh vital. Nah, kemudian rumus BMR ini antara pria dan wanita ini berbeda. Kalau pria 66 ditambah 13,7 dikalikan berat badannya, kemudian ditambah 5 dikalikan tinggi badannya, dikurangi 6,8 dikalikan umurnya. Ini yang dalam kurung ini dikalikan dulu ya, baru ditambahkan semua dan dikurangi. Nah, kemudian BMR untuk wanita 665 ditambah 9,6 kali berat badan ditambah 1,8 kali tinggi badan dikurangi 4,7 dikalikan umurnya berapa. Nah, rumus ini itu hanya untuk mengetahui energi basalnya saja. Jadi untuk mengetahui BMR-nya saja, basal metabolic rate-nya saja. Nah,
Kemudian kalau kita sudah mendapatkan hasil dari rumus BMR tersebut, maka kita lanjutkan perhitungannya untuk menghitung total kebutuhan kalori hariannya. Nah, kalau misalnya aktivitas kita itu tidak pernah berolahraga dalam 1 minggu, maka kita termasuk yang atas, yaitu BMR dikalikan 1,2. Nah, kalau misalkan dalam seminggu kita melakukan olahraga ringan 6-7 kali dalam seminggu, maka BMR-nya kita tadi, BMR hasil perhitungan BMR tadi dikalikan 1,55. Nah, ini silakan disesuaikan dengan aktivitas kalian. Kalau misalkan kalian nggak pernah berolahraga, berarti BMR-nya tadi dikalikan 1,2 tadi ya, yang paling atas. Dipilih salah satu sesuai dengan aktivitas kalian. Ini untuk mengetahui total kebutuhan kalori harian. Nah, kemudian tugasnya adalah hitung dan kerjakan dan ditulis di buku tulis total kebutuhan kalori harian kalian, kemudian BMI atau Body Mass Index atau indeks massa tubuh tadi. Kalian termasuk yang kurus, gemuk, atau yang obesitas. Kemudian yang C ini rincian dan total kalori yang dimakan pada saat makan pagi. Jadi pada saat makan pagi itu kalian misalnya makan nasi, kemudian ada sayurnya, ada tahunya, ada tempenya misalnya, berarti kalian harus merinci apa saja yang kalian makan di pagi hari itu, kemudian dicari satu persatu bahan makanan tadi total kalorinya ada berapa. Misalnya nasi itu kira-kira total kalorinya ada berapa, tahu berapa, tempe berapa, sayur berapa. Nah, itu kemudian dijumlahkan sehingga menjadi total kalori yang kalian makan di pagi hari itu. Nah, itu kan tadi makan pagi saja ya. Jadi makan pagi, siang, sore itu sebenarnya kalau misalkan kalian ingin menjaga berat badan kalian, berarti antara makan pagi, siang, dan sore tadi tidak boleh melebihi jumlah total kalori kalian ini, total kebutuhan kalori harian ini. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Kalau misalnya lebih dari total kalori harian tadi, jadi yang kalian makan dalam satu hari, misalnya jumlah kalorinya melebihi total kalori harian kalian, maka akan mengakibatkan kegemukan. Namun kalau misalnya kurang dari total kebutuhan kalori harian kalian, jadi jumlah yang kalian makan itu kurang dari total kebutuhan kalori harian kalian, maka bisa mengurangi berat badan. Namun kalau misalnya jumlah yang kalian makan dari pagi sampai malam itu sama dengan total kebutuhan kalori harian kalian, maka tidak akan mengurangi berat badan atau tidak akan menambah berat badan, jadi normal, sama. Sudah ya. Kemudian kalau misalkan sudah kalian kerjakan, silahkan kalian foto dan kalian upload di e-learning di Moodle. Sudah, kalau ada yang ditanyakan silahkan kalian WA saya. Pertanyaannya bisa kalian WA ke saya di jam 8 sampai jam 12 pada hari yang sama dengan saya memberikan tugas ini ke kalian. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.